diselamatkan oleh iman dan pemberian Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Orang tidak dapat diselamatkan oleh usahanya sendiri, perbuatan amal, atau usaha sungguh-sungguh untuk menaati perintah Tuhan. Seorang hanya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Sebab-sebabnya adalah sebagai berikut. Semua orang yang tidak selamat mati secara rohani, berada di bawah kuasa iblis, diperbudak dosa, dan di bawah murka Tuhan. 2. Agar selamat, seseorang harus menerima keselamatan yang disediakan Tuhan, diampuni dosa, dihidupkan secara rohani, dibebaskan dari kuasa iblis dan dosa, dijadikan ciptaan baru, dan menerima Roh Kudus. Tidak ada usaha sendiri yang dapat mengerjakan hal-hal di atas. 3. Yang mendatangkan keselamatan adalah kasih karunia Tuhan oleh iman. Pemberian kasih karunia Tuhan ini meliputi hal-hal berikut. A. Pertama, datanglah panggilan untuk bertobat dan beriman. Bersamaan dengan panggilan ini, mulailah Roh Kudus bekerja di dalam diri orang, memberikan kepadanya kuasa dan kemampuan untuk menanggapi Tuhan. B. Mereka yang menanggapi dengan iman dan pertobatan, serta menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima kasih karunia tambahan untuk dibaharui atau dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh. C. Mereka yang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, menerima kasih karunia terus-menerus untuk menjalani hidup Kristen, menolak dosa, dan melayani Tuhan. Orang percaya berjuang untuk hidup bagi Dia oleh kasih karunia-Nya yang bekerja di dalam mereka. Kasih karunia Tuhan bekerja dalam orang percaya yang sungguh-sungguh hingga mereka rela dan bertindak menurut maksud baik Tuhan. Sejak awal hingga akhir, keselamatan terjadi karena kasih karunia Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.